Mungkin kalau Bapak Ibu lihat rumus ini, gini ini juga saya sudah tahu dari dulu. Nanti dulu. FCK dulu pakai sigma BK. Sekarang karena sudah nggak pakai K, sudah nggak pakai K, pakai FC. Jadi FCK. Itu adalah rata-rata dari FC, M-nya itu means, rata-rata, dikurangi K itu adalah konstanta, di sini adalah 1,645, ya, untuk tingkat kepercayaan 95%. Artinya apa? Cacatnya 5%, itu angkanya 1,645. Kalikan standar deviasi. Kalikan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu rumusnya akar yang jelimet ini. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Excel, ketik aja STD kurung buka, rentang aja dari mana sampai mana, kurung tutup, sudah ketemu standar deviasinya itu. Ya. Demikian juga kalau average, Bapak ketik aja di Excel, average kurung buka, rentangnya dari mana ke mana sudah keluar. Nah, pertama saya garis bawahi, kesalahan itu antara lain dari supplier. Kedua, dari teman-teman supervisi itu sendiri. Saya pernah nggak sengaja tanya, ini teman supervisi pengalaman di lapangan 20 tahun. Saya tanya, kalau K250, semua hasilnya pengujiannya di atas 50 masuk nggak? Dijawab masuk. Begitu saya bilang belum tentu, bengong dia. Kenapa demikian? Kita masih lihat. Sudah di rata-rata, minusnya nggak gede tanggung ya, 1,645 kalikan standar deviasi. Kalau hasilnya itu angkanya ngacak ya, variasinya gede, standar deviasinya makin gede. Jadi minusnya juga gede. Maka setelah di minus belum tentu masuk. Ya, nah, seringkali karena ada asumsi ini diikuti juga oleh yang bagian marketing. Yang marketingnya Redimix itu kadang-kadang juga pesan K250. Jelas. Ya. Iya. Begitu hasilnya di atas 250 itu sudah dianggap oke. Dan yang beli juga nerima. Dia nganggapnya apa? Terus sama standar deviasinya itu 0. Dan itu tidak mungkin. Di bawah-bawahnya itu. Ya, standar deviasi 0 itu tidak mungkin. Nah, jadi dari supplier juga ada kesalahan, dari yang menggunakan juga salah. Nah, sehingga apa? Kalau karena ada kata minus ini, nah harusnya angka yang FCM ini harusnya besar banget. Setelah di min baru masuk, itu masuk. Ini adalah kuncinya ada di situ. Terus saya kasih ilustrasi ya. Kalau dulu masih pakai K, pakai kubus, sampel ujinya 20. Tapi kalau pakai silinder, itu hasil ujinya 30. Nah, saya berhitung aja ya. Cacat 5% harafiah di lapangannya itu apa sih? Ya, kita coba belajar, jangan dihafalin. Ya. Saya kebetulan pakai yang kubus lebih mudah. Kubus benda ujinya 20. Kalau 5%, artinya apa? Dari 20 itu cuma 1 biji. 1 biji. Ya. Nah, artinya apa? Dari 20 biji benda uji, kalau K250, saya masih pakai K ya, itu 19 biji, angkanya harus di atas 250. 19 biji. Hanya boleh 1 yang di bawah 250. Itu artinya cacat 5%. Namun, rata-ratanya dari 20 itu, bukan 19, bukan 1 ya, minus 1,645 kalikan standar deviasi, masih masuk. Itu baru masuk. Jadi cacat 5% seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau yang cacat itu misalnya angkanya jauh Pak, cuma 210, coba aja. Kalau itu 210, simpangannya besar, standar deviasinya gede. Langsung karena minus, nggak bakal masuk. Jadi yang masuk itu apa? Paling-paling yang mepet-mepet, 248, 245, atau berapa, nggak mungkin jauh, terlalu jauh. Kalau jauh langsung nggak masuk. Nah, yang seperti ini saya sering sosialisasikan, ya, baik di Jawa Timur, di balai-balai yang lain. Terus ada yang nyelotok, Pak, kalau gitu misalnya K350 itu individualnya bisa 450-an. Memang, cuman asumsi orang-orang di lapangan, pokoknya angkanya 350 udah masuk.
Nah, sekarang kita coba kembali. Yang tadi namanya cacat cuma 5%. Dari 20 kubus cuma ada 1 biji. Sebenarnya kalau diperiksa auditor, probabilitasnya cuma 5%. Tapi kenapa seringkali diperiksa auditor malah nggak masuk? Karena ada salah kaprah keliru monologi ini. Pokoknya di atas angka itu sudah masuk. Ya. Sehingga kalau misalnya sudah diterapkan seperti ini, probabilitas diperiksa auditor nggak masuk itu cuma 5%. Bukan yang sering nggak masuk ini. Ya, ini adalah saya coba menggambarkan kenapa diperiksa sering nggak masuk. Nah, kalau pakai silinder lebih banyak, benda ujinya 30. Ya, benda ujinya 30. Saya sekarang coba bentar ya. Ini bicara bagaimana ngambil standar deviasi. Ya, bagaimana ngambil standar deviasi. Ada tuntunannya. Ya. Tuntunannya ini ada 2. Strength-nya berapa? Ya. Strength-nya berapa? Jadi ada plusnya. Ya. Ada plusnya. Kenapa? Kita ngambil yang mana? Yang ini atau ini? Kembali, kita punya database nggak? Contoh, kalau dia Readymix, dia punya data-data yang jelas dari sumber query yang sering dipakai, boleh. Jadi itu sudah terdetek. Tapi kalau nggak punya ini harus pakai yang lebih besar, ya, pakai yang lebih besar, ya. Coba kita lihat, ya, pelaksanaan secara umum. Ini di lab, ya. Contoh, kalau FC-nya lebih dari 35 itu 7 sampai 14%. Kalau saya ambil tengahnya minimum 10%, minimum. Jadi apa jadi? Kalau 350 ya saya harus bikinnya kira-kira mendekati 400 bahkan lebih. Di atas itu ngambilnya dari ACI ya, bukan dari mana, bukan dibikin atau apa, itu dari Aspal Concrete Institute ya. Nah ini, contoh. Kalau 30 faktornya 1. Kalau cuma 15 biji benda ujinya, yang 1,645 harus dikalikan 1,16. Lebih gede lagi minusnya. Nah, terus kalau di bawah 15 bagaimana? Ada tabelnya lagi. Nah, ini. Ada lagi tabelnya. Sehingga apa? Semakin dikit sampelnya, semakin gede pengurangnya. Jadi, gampangnya apa? Makanya sampai nyelutuk, Pak, kalau gitu K350 individualnya bisa 450-an. Iya. Nah, itu adalah pemahaman yang benar secara internasional terhadap mutu beton itu sendiri. Ya, mutu beton itu sendiri. Mungkin sebelum saya lanjut, kalau ada yang tanya khususnya tentang beton, silakan. Ini chatnya sudah banyak ya. Mungkin saya bisa dibantu. Kalau minta bahan nanti dari panitia ya bisa di-share. Mungkin bisa dibantu istilahnya mungkin ada yang bertanya tentang beton sebelum lanjut yang lain. Kenapa saya dulukan? Karena itu paling sering jadi temuan. Paling sering jadi temuan. Diperiksa nggak masuk. Terus penyebabnya apa? Nah, saya coba hunting. Itu salah satu penyebabnya. Karena hasil wawancara, ya setengah nggak sengaja, hasil diskusi, itu pemahaman teman-teman di lapangan. Maaf ya, nggak semua demikian. Tapi saya ketemu yang seperti itu. Pokoknya di atas angka itu masuk, Pak. Waduh, langsung. Ya, itu beton. Mungkin ada satu lagi. Seringkali
Kalau khususnya rigid, begitu diperiksa nggak masuk, flexular strength-nya 45 kilo per cm persegi, atau sekarang pakai 4,5 MPa, itu konversinya berapa ya Pak ke kuat tekan? Langsung saya jawab apa? Nggak tahu, saya bilang. Saya bukan paranormal atau peramal. Dia juga bingung dengan jawaban saya. Kenapa? Kalau spesifikasi menyebutkan waktu bikin mix design untuk flexular strength 4,5 MPa untuk rigid itu, ya, itu untuk produk hariannya. Untuk bikin targetnya pakai 4,7. Kenapa pakai 4,7? Tadi kan kita sudah diperlihatkan ada standar deviasi, ada minus, jadi harus dikalikan naik, ya 4,7. Hariannya harus 4,5. Nah, kalau tahu kuat tekannya berapa, itu tidak linear banget tergunakan. Nah, secara literatur, kalau masih pakai K ya, harusnya pakai. Kalau K350, saya tidak berani rekomendasi. Kenapa? Ya kalau masuk. Kalau enggak, kalau 450, wah itu kasihan penyedianya. Makin nggak masuk, karena targetnya makin tinggi. Makanya, di spek itu diminta, setelah bikin benda uji flexular strength yang memenuhi syarat, dari campuran yang sama, bikinlah 8 benda uji untuk flexular strength. Flexular strength itu bentuknya balok, 15 kali 15, panjangnya 50. Nah, yang silinder, diameter 15, tinggi 30, bikin juga 8 biji. Rata-ratanya tidak bisa nebak. Kalau saya pakai yang paling kecil, nanti ya kalau masuk. Pakai yang gede, targetnya tinggi. Menjelaskannya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya flexular strength untuk rigid bukan barang yang sulit. Karena orang merasa nggak lazim aja. Kenapa? Apa sih susahnya? Pertama ya, beli cetakannya besi untuk bikin balok 15 kali 50. Benda ujinya itu. Terus dongkraknya untuk nguji silinder sama. Hanya saja apa? Capnya itu cuma ada besi plat 2 cm, terus ada setengah lingkarannya sepanjang 15 cm itu, ya, karena bebannya adalah beban garis. Cuma ada capnya itu aja. Barangnya sama dongkraknya. Kenapa nggak disediakan? Ya, kenapa nggak disediakan? Berapa sih itu harganya? Nggak mahal. Tinggal nyediakan cetakannya untuk balok, terus beli capnya itu dongkrak yang sama. Selesai. Ya. Nah, sehingga kalau seringkali rigid diperiksa nggak masuk, khususnya di POR ya sama auditor, terus tanya, konversinya berapa? Nah, saya langsung pakai ini ya. Kalau auditor masang K350 aja nggak masuk, masang K350 aja nggak masuk, alamat deh. Karena di literatur paling kecil itu rentangnya antara 350 sampai 450. Tapi kalau saya suruh rekomendasi 350, nggak berani saya. Terlalu kecil, ya kalau masuk. Kalau enggak. Tapi kalau ambil 450, nah, itu penyediaannya yang merasa kok tinggi banget targetnya. Malah tambah nggak masuk. Ya, ini sekilas tentang beton, tentang common mistake, ya. Itu, ya, mulai dari rigid sampai beton struktur, ada common mistake seperti itu. Ya, ada common mistake. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang ini, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan Pak, saya Lutfi Pak, saya konsultan supervisi, kebetulan sedang di Aceh nih Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi menarik tentang silinder tadi Pak. Jadi kan ada Bapak mengatakan memang contohnya ada 30, 15. Ingin saya tanyakan Pak, mungkin di revisi baru ini, itu kan kalau dulu ada jumlah misalnya di bawah 60 kubik, pengecorannya diambil sekian set gitu Pak ya, bahasanya ada setnya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, jadi berapa di spek baru ini jumlah minimal yang harus kita ambil, yang dalam arti kata set Pak? Untuk, ya paham. Langsung aja ya Pak ya, supaya cepat waktu kita sempit. Untuk yang itu dulu ya, per 5 kubik, per 15 kubik atau apa, itu tetap Pak. Itu tetap nggak berubah. Oke. Ya. Ini cuma saya menunjukkan jumlah pengujiannya, ya, jumlah pengujiannya seperti itu.
Jadi sampel pengujiannya seperti itu. Terus saya mungkin garis bawahi ya Pak ya. Kalau ada pengujian 3 hari, 7 hari, 14 hari, itu cuma buat referensi aja Pak. Kuncinya semua ada di 28 hari. Atau ya siap menerima beban. Kira-kira gitu Pak. Ya. Ya. Ya, Pak, satu lagi dikit lagi Pak. Maksudnya jadi kalau kita ngambil untuk yang katakanlah sesuai dengan spek tadi 15 kubik dan sebagainya, itu set itu Pak untuk 37, 14 itu apakah memang itu bisa kita jadikan tapi yang untuk 28 hari tetap gitu Pak? Kuncinya semuanya 28 Pak. Gampangnya gini Pak, saya kasih ilustrasi dulu ya Pak ya. Khususnya waktu bikin make design. Ya. Kan itu sudah ada answer-answer. Kalau 3 hari aja strengthnya jauh panggang dari api Pak, udah ganti campurannya Pak, nggak usah nunggu 28 hari. Itu Pak, kira-kira ke sana Pak arahnya Pak. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ada yang lain? Silakan. Maaf ya, jangan sungkan. Jangan merasa seperti apa? Waduh, saya kok ngasih pertanyaan yang apa? yang nggak konyol atau apa? Jangan sungkan ya, karena kita semua belajar. Saya juga manusia biasa yang pernah salah juga gitu ya. Silakan Bapak, Ibu yang lain. Mohon izin Pak. Halo, silakan. Ya, saya Tarigan, silakan. Subur Tarigan di Kortim. Sedikit pertanyaan terkait dengan beton SCC Pak. Oke. Yang berhubungan dengan fondasi bore pile. Di spek kita diberikan kan wajib untuk mempergunakan beton SCC. Bagaimana korelasinya dengan lokasi dan penyediaan SCC itu sendiri Pak? Kadang nggak bisa kita sediakan gitu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, semenjak 2018, bahkan sebelum Rev 1, Rev 2, SCC itu sudah ada, dan itu tidak mengalami banyak perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan. SCC itu peruntukannya untuk apa? Ya memang untuk bore pile. Kenapa untuk bore pile? Karena kalau kita bikin bore pile, nggak bisa kita compact, dikira grojok aja masuk. Makanya dia harus bisa madet sendiri supaya nggak pos. Ya, ini juga termasuk biasanya untuk desain-desain khusus yang tulangannya rapat banget, ya tulangannya rapat banget itu pakai SCC. Karena apa? Agak susah untuk di apa istilahnya vibrasi gitu. Nah, saya kasih kuncinya ya. Di spek sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin desainnya seperti apa ya? Gitu. FCC itu kalau sebentar, maaf sebelum masuk SCC beton biasa dulu. Ada batu pecahnya, ada pasirnya, ada semennya. Mungkin ada admixture-nya, bahan aditif, laci sesar dan sebagainya, air. Ini. Namun untuk SCC ada plus 1, yang bahasa Inggrisnya adalah fragmen apa? Atau fraksinya, powder fraction. Powder itu tepung ya terjemahnya ya. Kalau saya terjemahkan tepung nanti semua dikira kayak tepung terigu, tepung kanji. Powder fraction itu sebenarnya equal dengan material filler. Passing nomor 200 bisa dari debunya silika, macam-macam. Ya, jadi kuncinya untuk bisa FCC itu harus ada namanya powder fraction. Ya, ada campuran itu. Nah, sehingga apa? Dengan adanya campuran itu, dia juga cukup encer. Makanya biasanya sebenarnya cukup tinggi. Nah, ngukurnya juga bukan pakai selam biasa. Kalau selam biasa, itu kerucut, Bapak tarik ke atas, melorot berapa, diukur itu selamnya. Kalau yang SCC itu pakai selam flow, kerucutnya yang kerucut terbalik. Diangkat, melebar. Diukur melebarnya berapa senti dia itu ya mungkin ini yang mix desainnya harus paham powder fraction. Tanpa itu nggak bisa Pak ya, tanpa itu nggak bisa ya. Mungkin demikian jelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon yang lain kalau masih ada Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Soeharto, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Halo Pak Soeharto, saya melanjutkan STC tadi Pak. Di dalam pelaksanaan STC itu kan kemudian
box, ya, di panel, dan kemudian J-ring dan sebagainya. Balik itu ya Pak ya. Nah di spek kita saya lihat belum ada itu standar yang kita pakai apa itu. Apa kita Di spek sudah ada Pak. Itu namanya slam flow, bukan slam. Slam flow sudah ada speknya Pak. Butuhnya untuk berapa, slam flow-nya berapa ada di spek Pak. Ya. Betul yang slam flow-nya ada Pak. Tapi yang pengujian V panel, pengujian L box dan pengujian J ring-nya itu, saya kira standarnya belum ada di spek kita Pak. Kita pakai standar mana? Pakai SNI berapa? Kalau pakai ASTO berapa? Kalau pakai BS berapa? Gitu. Kita pakai yang mana? Demikian aja Pak. Untuk apanya Pak? Mohon diulangi Pak. Standarnya Pak, standar pengujiannya. Oh, standar pengujiannya. Oke. Nanti saya cek lagi ya Pak ya. Standar L box, V panel dan sebagainya. Ya, oke, nanti saya cek lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya cek lagi. Ya. Jadi terima kasih Pak. Nanti saya cek lagi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang lain kalau masih ada sekitar beton ini. Pak, boleh tanya Pak Aris Pak? Ya, silakan Pak. Ini Pak, masalah beton Pak. Itu kan pengujian itu Pak, kita bayarnya kan di 28 hari Pak ya? Iya. Ternyata Pak, di lapangan itu kan Pak ada 3 tipe semen Pak yang beredar Pak. Ada OPC, PPC, dan PCC Pak. Nah, kalau 28 itu dengan tipe OPC Pak, ternyata Pak. Kalau yang PCC dan PPC itu Pak, ternyata bisa lebih Pak, bisa sampai 50 hari baru kinerja betonnya jadi Pak. Gimana Pak? Oke, nanti Pak, mohon izin, saya tidak jawab sekarang, karena hari ini mungkin nggak cukup ya. Besok waktu saya menerangkan divisi 5 dan 6, akan saya jelaskan penggunaan semen itu. Ya, penggunaan semen itu. Besok saya jelaskan di situ. Ya, mohon izin. Sementara tahan dulu ya Pak ya. Soalnya itu agak panjang. Ya, oke. Karena session hari ini agak terbatas ya, itu 5 dan 6 mungkin besok baru saya sampaikan. Ya. Ada yang lain? Halo Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini Surung Pak. Selamat siang Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Saya Surung Pak dari PPK 28. Ini Pak bertanya terkait beton atau tulangan susut Pak terhadap perkerasan beton. Jadi kalau di lebarnya itu lebar kecil, tulangan susut, di mana batasannya itu Pak? Untuk tulangan susut. Jadi gini Pak, untuk rigid pavement, ya, untuk rigid pavement, basicnya rigid pavement itu bukan seperti dak jembatan. Basicnya bukan itu. Karena kalau dak jembatan itu asumsi perhitungannya adalah plat yang dijepit ke 4 sisinya oleh balok-balok, nah, seperti itu. Sedangkan untuk rigid itu adalah plat di atas tanah, mekanika tekniknya seperti itu, ya. Sehingga secara umum rigid pavement itu setiap 6 meter itu di cutter seperempat tebal, terus ada dowelnya, supaya apa? Ada dilatasi di situ. Terus pertanyaannya, kalau nggak ada dilatasi seperti apa? Bisa, tapi harus reinforcing. Dan reinforcingnya itu tidak seperti tulangan susut yang seperti pakai wire mesh itu. Tidak seperti itu. Tulangannya nanti bisa kayak dak jembatan. Makanya sementara ini ya jadi mahal. Makanya tidak digunakan. Kita tetap menggunakan yang dipotong itu. Nah, secara umum yang ada di spek ada wire mesh itu hanyalah tulangan susut. Baik yang mau single maupun double itu semua tulangan susut. Nah, dari sisi struktur beton, tulangan susut itu minimum adalah 0,25% Pak. Oh iya. Hitung-hitungnya ya seperti itu ya dari sisi struktur. Ya, itu tulangan susut. Ya, kira-kira demikian Pak. Berarti dibatasi sekitar 1,5 meter loh Pak ya? Ya, jadi tulangan susut itu ngitungnya mesti dipotongnya penampangnya ya. Itu adalah 0,25% minimum. Ya, seperti itu. Ya. Itu dari sisi struktur ya, tulangan susut seperti itu. Jadi untuk yang rigid secara umum hanya tulangan susut Pak. Mau pakai single maupun yang double ya.
Demikian Pak, terima kasih. Makasih Pak. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Pak, satu lagi Pak. Saya Sukirman Pak. Ya. Saya Sukirman dari konsultan pengawas. Jadi menanyakan ini Pak. Jadi maksudnya artinya kalau kita beton K250 sampai 120 sampai 400, apakah harus memakai ready mix gitu? Kan kita di lapangan kadang-kadang kan kita kan pembangunan kan rata-rata di hutan. Ya apakah boleh pakai manual gitu Pak? Terima kasih Pak Ron. Ya, oke, pertanyaan bagus. Pertama begini Pak, sekarang setelah pandemi ini banyak digalakkan padat karya. Saya mungkin menggarisbawahi Pak, untuk beton, ya itu minimum pakai beton molen Pak, jangan pakai diaduk tangan Pak, ya. Karena masalah kerataannya itu ya sama komposisi itu sangat berpengaruh. Ya. Namun untuk beton-beton yang tidak bertulang, ya kalau mau padat karya, ya silakan mau diaduk pakai tangan. Ya itu kira-kira gambaran umumnya gitu. Tapi kalau sudah bertulang, ya sebaiknya minimum beton molen Pak. Kenapa seperti itu? Kalau sudah posisi gitu, itu campurannya sudah nggak bisa 1, 2, 3, 1, 3, 5, seperti yang di lapangan itu. Komposisinya harus mengikuti mix desainnya lab. Ya, misalnya butuh K250, 350, komposisinya harus benar. Dan lagi, satu hal, kendalinya apa? Air. Seringkali apa yang terjadi? Ini maaf ya, saya tidak ngecilkan arti labor yang di lapangan. Mereka itu nggak ngerti, Pak. Begitu kelihatannya airnya kurang, nggak pakai takaran, Pak. Ambil satu ember, gebyur langsung. Nah, air yang berlebihan ini akan menurunkan strength, ya, ya, seperti itu. Air yang berlebihan menurunkan strength. Nah, kalau ini bertulang sangat berbahaya. Makanya kalau sudah bicara yang bertulang, pertama saya garis bawahi untuk pengendalian mutunya, takarannya harus jelas, ya, dari hasil lab. Kadar airnya juga harus jelas takarannya. Nah, untuk itu gimana? Biasanya kan jadi kendala apa? Batunya kering atau basah? Kalau batunya basah, ya basah semua, supaya nggak bervariasi. Kalau batunya kering, ya kering semua. Tujuannya apa? Supaya kadar airnya terkendali. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak, secara garis besar untuk pengendalian mutunya beton. Boleh nggak pakai diaduk, pakai manual gitu. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada ya. Apa? Pikir, ya? Halo. Yes. Halo. Pak. Ya Pak, Robert nih Pak. Pak. Halo. Monitor apa dapat didengar Pak? Bisa Pak Robert, masuk silakan. Ini dari Nias Pak, dari Nias. Iya Pak, dari Nias nih Pak. Yang mau kami tanyakan kan apabila nanti untuk pelaksanaan desain kami laksanakan dari pengambilan materialnya dari lokasi A. Jadi dengan mempergunakan spesifikasi yang ada, ternyata ada usulan lagi dari pihak kontraktor untuk melaksanakan materialnya dari lokasi B. Ini gimana proses pelaksanaannya Pak? Terima kasih. Halo. Jaringan Pak apa kayaknya hilang nih Bu. Halo. Jaringan Pak Irawan kayak hilang. Pak Irawannya ini ya, keluar ya. Ya jaringan dia kurang bagus sekali ya. Halo Pak Irawan. Sebentar Pak, saya coba hubungi.
Bentar ya, Pak Irawannya lagi terputus, lagi nyoba masuk lagi kembali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jaringannya ada kendala ya, jadi putus. Saya coba masuk lagi. Silakan, tadi ada yang mau bertanya, maaf. Pak Irawan, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak. Ini Robert Sinaga Pak, dari Nias Pak. Oke, silakan Pak. Nah, ini menyangkut ke material Pak. Ini contohnya kan kita ambil untuk desain awalnya kita ambil dari lokasi A. Untuk yang keduanya kita ambil dari lokasi B. Ini pola sistem pelaksanaannya apa sama Pak? Apa berbeda? Kalaupun berbeda, di mana Pak berbedanya Pak? Terima kasih Pak. Maksudnya bahan material yang dipakai ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Pertama begini Pak. Secara umum Pak, dulu kalau saya ngambil quarry dari suatu tempat, satu deposit yang besar, itu tiap lokasi saya ambil Pak. Saya pengen tahu variabelnya seperti apa. Ya. Kalau kita nggak ngambil, maka setiap itu kita harus bikin make desainnya sendiri-sendiri. Baik itu untuk kelas A, kelas B, hot mix maupun beton. Karena mungkin saja berbeda. Saya kasih gambaran ya. Tahun 88 sampai 90, 30 sekian tahun yang lalu, saya di tol Surabaya Ngempol, itu job make itu sampai ada belasan Pak, karena sources-nya berbeda Pak. Itu seperti itu Pak gambarannya. Jadi tiap sources berbeda, saya minta job make baru, karena belum tentu sama dengan yang lalu. Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya harus diambil, kan maksudnya harus diambil, gitu dia. Ada yang lain? Silakan. Baik Pak, mohon izin Pak Soeharto. Saya ini sudah di warning saya, bandwidth saya agak low gitu, tapi nggak apa-apa, masih bisa nyambung. Silakan. Saya pengen bertanya soal semen, Pak. Semen silakan, ini, Pak. Semen ini kan ada OPC, Ordinary Portland Cement, ada PCC, Portland Composite Cement, kemudian ada PPC. Nah di dalam spek kita yang boleh dipakai itu kan cuma OPC sama PPC. Betul. Nah, yang ada di pasaran kebanyakan cuma PCC ini, Pak. Nah, pada saat sekarang ini, terutama di daerah-daerah, gitu ya, Pak ya, untuk volume beton yang tidak terlalu besar, kita susah mendapatkan semen. Gimana itu solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Gini ya, Pak ya, sebentar ya, saya terpaksa harus share screen ini. Sebentar, Pak ya, karena ini tadi ada yang juga PPC dan sebagainya, saya terpaksa share screen aja deh. Mohon izin untuk operator, saya mau share screen kok nggak bisa ya. Bentar ya Pak. Oke, terima kasih. Udah Pak. Oke, terima kasih. Ini terpaksa tadi sudah ada tanya ya. Tadinya saya mau jelaskan nanti, tapi saya jelaskan sekarang deh. Semen itu ada OPC. Ya, zaman dulu ada OPC, belum ada yang lain-lain. Itu ada tipe 1 sampai 5. Terus ada PPC, ada PC. Ya. Seperti itu. Nah, secara umum dulu OPC tipe 1 yang kita pakai. OPC tipe 1 yang kita pakai. Nah, OPC itu barangnya apa sih? Nah, ini. Ya, definisinya itu terak, klinker, semen, Portland, kalsium silikat, digiling bersama satu atau lebih bahan tambah berbentuk kristal senyawa kalsium sulfat. Ya, 4 komponen utamanya itu ya, ada 5 tipe. Sudah di atas itu ya, tipe 1 5. Yang di market zaman dulu tipe 1. Ya. Ini sekarang tidak tersedia di pasar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Harus dipesan. Harus dipesan. Nah, ini waktu Medan Kuala Lumpur jalan tol, itu Pak Edi Bambang telepon saya, Pak Irawan, ini kontraktornya komplain. Komplainnya apa? Ini Pak,
OPC-nya nggak tersedia. Kalau speknya tol tegas harus pakai OPC, nggak boleh pakai yang lain itu. Ya. Terus saya juga nyelutuk. Ini kontraktor besar, ya, kontraktor besar, kontraknya T. Masa belinya ngecer ke toko besi? Saya bilang. Pesen dong, available kok. Saya bilang. Saya punya teman itu yang merupakan agen-agennya semen itu, teman sekelas saya bilang. Saya sudah tanya, saya bilang bisa kok pesen. Nah itu seperti itu, ya. Harganya juga kalau pesannya curah nggak beda jauh harganya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus saya lanjut ya. Nah, bentar. PPC, P-nya 2. Ini terak klinker yang digiling bersama pozolan. Ya. Campurannya cuma 1, pozolan. Tersedia di pasar retail, tapi nggak semua merek ada. Ini yang mungkin Bapak tadi sampai keluhkan, di market nggak ada. Itu seperti itu. Ya. Terus yang C-nya 2, ini digiling dengan lebih dari 1 macam. Lebih dari 1 macam. Ya. Itu kontennya 6-35%. Terus yang tadi 6-40%. Nah, di market banyak yang seperti Bapak sampaikan. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih dulu waktu nyusun spek yang C-nya 2 ini nggak boleh? Karena setiap pabrik itu tidak pernah mencantumkan komposisinya apa yang ada di dalam itu. Dengan alasan itu rahasia pabrik. Saya bilang, kalau orangnya nggak ngerti, ya bolehlah bilang rahasia pabrik. Tapi gampangnya gini, ya. Maaf ya, kalau saya ini di market, ya. Market, ya mungkin di Sumatera agak beda ya. Di market sini itu, kalau di daerah pedesaan itu ada yang namanya kopi campur serbuk jagung atau serbuk yang lain. Ya, jadi jagung yang digoreng dicampur sama kopi, seperti itu. Ya, jadi artinya kopi nggak asli. Ini, ya bahasa saya seperti itu. Kalau OPC itu kopi asli. Kalau ini dicampuri, ada jagungnya. Nah, tinggal kalau yang PCC, P yang 2, itu pozolan aja. Kalau yang C-nya 2 ini campurannya macam-macam, nggak jelas. Ya, nggak jelas campurannya itu apa. Terak, tan tinggi, pozolan, senyawa silikat, batu kapur, macam-macam. Jadi jagungnya banyak, bukan kopi yang asli. Ya. Nah, bicara bisnis, ini pasti lebih murah. Pertanyaannya, kenapa yang disedia di pasar ini? Dari sisi pabrik paling lebih menguntungkan. Karena apa? Banyak jagungnya tadi. Ya. Maaf ya, saya kalau ngomong agak, mungkin gayanya gaya Jawa Timur sama Sumatera Utara mirip ya. Langsung saya ngomong to the point. Campurannya banyak jagungnya. Ya, seperti itu. Makanya lebih untung pabrik. Nah, sehingga lebih banyak di market ini. Nah, kelebihannya apa? Kuat tekan awal lebih tinggi dari OPC. Ya, tergantung berapa bahan tambahnya. Tapi kuat tekan akhir dia hanya baik kalau 28 hari lebih. 28 hari lebih. Hidrasinya lebih kecil. Khususnya yang PC, yang P-nya 2, itu bisa lebih tahan sulfat. Kekurangannya apa? Coba lihat. Kalau sama-sama 28 hari, lebih rendah dari OPC. Terus kalau mau ngejar strength 28 hari bagaimana? Kira-kira nambah 20 sampai 50 kilo per meter kubik, hampir 1 sak. Ya. Dia hanya optimum kalau 56 atau 90 hari. Optimum. Padahal spek kita akan mensyaratkan 28 hari. Nah, pertanyaannya, pertama, kenapa di spek yang C-nya 2 tidak diizinkan? Terus kalau dari sisi ini, kalau dari sisi penyedia, ini lebih mahal. Tadi kan kesannya, oh pakai ini harganya kan mirip, ya beda nggak banyak. Tapi jangan lupa, semen kontennya lebih tinggi daripada yang OPC. 20 sampai 50 kilo per kubik. Tergantung komposisi campurannya, mutunya. Jadi lebih mahal, jelas lebih mahal. Ya, jelas lebih mahal. Oke. Ini bahan ini. Terus ada pertanyaan. Bagaimana mensiasati itu? Pertama, yaitu kalau paketnya besar, ya seperti yang Medan Tol Kuala Namu, saya nyelutuk rekan saya yang di Jasa Marga, Pak Edi Bambang itu, Pak, malu-maluin aja, saya kalau ngomong straight ya, masa kontraknya T belinya ngecer, saya bilang gitu.
Pesen dong, pasti ada. Saya jamin, saya bilang. Ada itu barangnya. Ya, seperti itu. Akhirnya nggak ada berita lagi, berarti pesen. Ya. Maunya dia mungkin dari supplier yang di Medan aja. Ngomongnya, nggak ada Pak. Yang ada P-nya 2 atau yang C-nya 2. Pesen dong. Gitu, dari Jakarta atau wherever lah. Gitu. Terus yang kedua, kalau untuk daerah yang mungkin paketnya kecil, mungkin paketnya cuma 2 miliar atau bahkan kurang, bagaimana menyikapin ini? Pertama, harus dibikinkan spek khususnya, Pak. Karena spek umumnya tidak mengizinkan pakai yang C-nya 2. Ya. Terus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dalam arti ini, penyedia harus rela. Itu sebenarnya pasti jauh lebih banyak. Kira-kira 1 sak lah, 1 kubiknya. Nah, seperti itu. Ya, harus rela. Jadi jangan terus, waduh kok mahal, Pak. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu, Pak, gambaran umum solusinya, Pak. Makasih. Dari Gorontalo, Pak. Oh, silakan, Pak. Ya, terima silakan, kasih. Pak. Saya Ansor dari Gorontalo, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, kaitan dengan quality control, Pak, untuk waktu yang sudah mepet ke akhir-akhir Desember. Nah, apakah memungkinkan kita masih pakai metode yang lalu untuk quality control dengan mengkonversi ke 28 hari? Nah, kalau memang tidak bisa, gimana caranya, Pak? Karena memang untuk quality control di 28 hari kita harus laporkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertama, begini, Pak. Semua beton standarnya 28 hari, Pak. Tapi kalau kita mau mempercepat opening, ya baik itu rigid maupun struktur, itu adalah strength-nya adalah yang dipatok 28 hari, kita bisa menggunakan bahan-bahan untuk mempercepat. Contoh, Bapak mau ngebut 14 hari mau dibukain bagiannya, scaffolding-nya. Ya Bapak otomatis harus bikin strength yang dalam waktu 14 hari. Itu sudah mencapai strength yang dimaui untuk 28 hari. Kalau bisa mencapai strength itu open, no problem. Walaupun nanti 28 hari dia mencapainya lebih tinggi. Ya, itu salah satunya. Nah, cuma kembali untuk naikkan strength metodenya banyak. Cuma kalau pakai akselerator kalau nggak terpaksa gunakan akselerator. Kenapa? Saya kasih ilustrasi ya. Kalau kondisi normal itu saya berandai-andai ya. 3 hari kira-kira 45%. 1 minggu kira-kira 65-70%. 2 minggu kira-kira 77%. Terus 3 minggu kira-kira 95. 28 hari kira-kira 100. Ya. Terus 3 bulan itu 120. 1 tahun 135 kira-kira. Ya, ancer-ancer. Ya. Namun, kalau Bapak pakai akselerator, naiknya cepat, Pak. Seminggu mungkin sudah tercapai, Pak. Sisanya selama setahun nggak bakal naik lagi. Itu kelemahannya pakai akselerator, Pak. Jadi semua ada plus minusnya. Ya, semua ada plus minusnya. Ya, jadi akselerator. Belum lagi seringkali akselerator itu bahan aktifnya itu kloret. Nah, kloret itu kalau kena besi berkarat, Pak. Jadi masih hati-hati penggunaan akselerator itu, Pak. Ya. Namun secara umum orang jarang menggunakan akselerator. Orang cuma bermain di super plasticizer. Ya, dikasih super plasticizer agak banyak. Biasanya pemasok super plasticizer itu bisa akan merekomendasi, Pak, pakainya sekian persen dan sebagainya. Kira-kira demikian, Pak. Jadi gini, Pak, kira-kira gini, bahasanya itu bahwa sudah jadi tanggung jawab penyedia untuk menggunakan akselerator gitu, untuk mencapai di 28 hari walaupun hanya 14 hari, dan ini tentu mungkin kita tuangkan dalam berita acara bahwa di tanggal 15 kita harus sudah menggunakan akselerator sehingga nantinya pas di tanggal 28 misalnya kita pada saat pencairan dia dulunya sudah tercapai gitu, Pak, mungkin? Ya, jadi no problem, Pak, karena di spek juga disampaikan pemakaian semua admixture harus seizin pengawas, Pak, kalimatnya demikian, ya. Jadi pertama yang diusulkan tuh akseleratornya jenisnya apa. Kalau kloret tidak diizinkan untuk yang ada pembesiannya, Pak, kalau ada mengandung kloret, karena bisa menyebabkan berkarat, ya. Tapi kalau sudah disetujui itu silakan. Kuncinya apa? Dari waktu yang ditarget mencapai strength yang didesain, Pak. Sehingga apa? Gampangnya, bagasinya bisa dicopot, scaffoldingnya bisa dicopot, aman. Itu, Pak, poinnya.
ya. Jadi mencapai strength yang ditarget dalam desain. Poinnya di situ, Pak. Baik, Pak. Dipahami. Ya, terima kasih. Silakan kalau masih ada yang lain. Din, Pak Suartono. Ya, silakan, Pak. Saya mungkin tanya lebih lanjut lagi ini masalah akselerator tadi, Pak. Duh, maaf Pak, suaranya agak gede Pak, agak lirih Pak suara Bapak. Tentang akselerator tadi, Pak. Oh iya, silakan Pak. Pak Suartono bilang kalau Pak Suartono bilang tadi barusan kalau pakai akselerator kalau bisa jangan. Karena kalau sudah lebih 1 tahun atau lebih dari 28 hari itu dia strength-nya tidak akan bertambah lagi ya Pak ya. Betul. Kalau begitu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau dia fast track. Fast track itu kan mau tidak mau kita pakai akselerator selain super plasticizer. Itu Pak. Demikian pertanyaan. Ya. Ya Pak, betul. Jadi begini Pak, secara umum beton itu secara alami strength-nya akan naik. Ya. Beberapa penelitian itu kalau yang normal itu setahun bisa sampai 135%. Namun yang pakai fast track itu umumnya adalah antara lain di rigid pavement, Pak. Ada yang 8 jam, ada yang 24 jam. Itu pakai akselerator. Atau pakai OPC tipe 3. Tapi itu harus pesen, kalau dikit nggak bakal dilayani. Ya, tipe 3. Nah, tujuannya apa? 8 jam, 24 jam, open by traffic. Memang, selanjutnya tidak akan naik lagi. Selanjutnya tidak akan naik lagi. Saya kasih ilustrasi ya Pak ya, semua plus minus. Kalau masih naik, strength-nya itu ada sisi plusnya apa? Sisi plusnya. Semua itu kan didesain dengan beban yang diizinkan. Ya, dengan beban yang diizinkan. Terus, kalau strength-nya naik terus, ada sisi plusnya. Artinya apa? Dia kapasitasnya lebih dari beban yang diizinkan. Poinnya cuma situ Pak. Tapi kalau yang pas bandrol, ya udah, itu aja. Ya, poinnya cuma di situ Pak. Ya, jadi kalau yang ini nggak bakal naik lagi, tapi hanya pas di bandrol. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Halo. Ya silakan Pak. Iya, saya Pak Deki Arianto PW 07 Pak. Mau menanyakan dari tadi kan kita berkisar-kisar dari metode pelaksanaan, komposisi dan sebagainya. Dan yang saya mau tanyakan ini tidak kalah pentingnya Pak, adalah perawatan. Waktu curing setelah kita melakukan pekerjaan. Kita abutmen Pak, sama ada pengecoran anggaplah balok Pak. Bagaimana metode pelaksanaan untuk merawat curing itu? Sementara yang kita sering kita jumpai adalah yang di atasnya saja Pak. Sedangkan kayak balok, badannya samping kanan kiri kan juga perlu Pak. Untuk menjaga penguapan itu biar mutu beton tetap terjaga Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertama memang gini Pak, jadi bicara metode ya. Yang bisa girdernya dirawat itu cuma yang model-model precast Pak, yang di pabrik Pak. Ya, yang di precast. Nah, umumnya yang Bapak sampaikan itu di lapangan itu hanya untuk decknya saja. Jadi kalau ngecor deck biasanya direndam, dikasih apa? Dikasih apa istilahnya? Dikasih karung dan sebagainya. Cuma kuncinya satu Pak. Kuncinya satu, bicara perawatan. Kalau kita bikin make design, perawatannya di lapangan ala kadarnya seperti itu, kita bikin make design-nya juga nggak usah direndam, Pak. Supaya apple to apple. Jangan sampai kalau bikin di lab direndam, yang di lapangannya nggak direndam. Nanti nggak, itu apple to mangga nanti. Nah, diperiksa auditor nggak masuk. Itu salah satu lagi itu. Ya, memang kita kesulitan. Kalau dinding bagaimana ya, gitu. Apalagi dindingnya masih terbungkus oleh framework, ya. Gimana untuk curingnya dan sebagainya. Nah itu. Jadi kuncinya satu Pak. Kalau perawatan itu, ya beberapa perawatan tuh pakai karung goni direndam air, terus pakai curing membran itu hanya bisa umumnya di dak yang datar, ya pemakaian curing membran. Untuk yang vertikal agak susah. Nah, makanya untuk bikin make design untuk itu, Pak, saya sarankan satu, Pak, kuncinya. Walaupun metode lain itu bisa ya, Pak, ya. Tapi biasanya untuk fabrikasi. Satu, Pak, apple to apple, Pak. Kuncinya di situ, Pak, supaya strength-nya itu masuk. Seringkali apa? Di lab direndam, di lapangan kagak, diperiksa nggak masuk. Itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
itu nggak berpengaruh di secara visual retak, Pak. Retak permukaan, Pak. Terima kasih, Ini, Pak. Tidak dilakukan curing, Pak. Oke. Bicara retak permukaan itu, Pak, kuncinya satu, Pak. Kenapa retak permukaan itu terjadi? Jadi kembali. Beton itu ada yang namanya initial setting time dan final setting time untuk semennya, ya. Nah, initial setting time itu mulai awal setting. Nah, itu biasanya hasil lab menunjukkan berapa jam untuk initial setting time. Makanya kalau untuk rigid ya, waktu cutter di spek disebutkan nggak melampaui sekian jam, dikasih jamnya, atau periksa tidak melampaui initial setting time-nya. Kalau di cutter setelah itu, Pak, nanti bisa pecah sembarang tempat. Itu satu itu. Terus kedua, dari visual settingnya itu, biasanya itu 1 jam untuk OPC tipe 1 atau 60 menit ya, itu sudah setting. Jadi artinya apa? Sudah keras, jadi nggak bisa ini lagi. Untuk yang PPC, PCC itu bisa sampai lebih, bisa 1,5 jam sampai 2 jam, lebih lama ya. Nah, kuncinya satu, Bapak waktu pembasahan jangan melampaui waktu itu, Pak. Ya, mulai mengeras tadi. Kalau waktu mengeras itu lewat dikit aja, langsung retak, Pak. Jadi itu mesti apa? Kalau yang sudah biasa di lapangan, kalau harus melotot sedikit. Nah, ini seperti ini. Itu harus sudah disirami, harus dikasih goni, harus dikasih direndam. Kuncinya di situ, Pak. Karena apa? Permukaan itu yang paling cepat menguap, Pak. Permukaan, bukan yang tertutup, Pak. Permukaan itu yang paling cepat menguap. Saya kasih gambaran ya. Saya ngecor daknya rumah saja, itu saya melotot, Pak, untuk itu, Pak. Telat dikit aja, cuma sekian detik, retak, Pak. Ya, retak. Nah, kuncinya ada satu untuk yang kayak gitu. Gimana? Sebelum itu terjadi, semprot curing membran. Curing membran itu drum-druman, bahannya itu kayak susu gitu, Pak. Campur air, disemprot. Semprotnya itu nggak usah pakai alat canggih, Pak. Yang kayak punya insektisida itu boleh. Disemprot itu membentuk selaput di atasnya. Itu membendung penguapan. Karena apa penguapan terjadi? Kalau ada reaksi semen, ada namanya panas, ada hidrasi semen itu, Pak. Itu penguapan itu dikasih curing itu, dihambat itu. Ya, kalau tradisional direndam, dikasih karung goni. Tapi kalau ini pakai curing membran, bisa seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas masukan dan sarannya, Pak. Ya. Yang mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya, selamat siang, Pak Suwartono. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Ada yang mau saya tanya, Pak. Ini masalah dengan SCC tadi, Pak. Pemakaian SCC sepertinya kan kita tahu bahwa itu tanpa penggetar, Pak. Ya. Jadi kemungkinan yang mau saya tanyakan, apabila fly ash-nya ada dalam campuran dan pengocoran terhadap bore pile tanpa casing, Pak. Maksud saya kira-kira apa pengaruh pemakaian air terhadap pengocoran daripada bore pile yang tanpa casing? Karena kita di sini kan ada semacam campuran air yang ditentukan terhadap pemakaian SCC sendiri terhadap berat beton. Kira-kira bagaimana Pak pengaruhnya terhadap tanpa casing? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak Suwartono. Ya, terima kasih. Pertama gini, Pak, kita sebelum kecor mesti tahu juga di dalamnya ya, Pak, ya. Muka air tanahnya itu seperti apa, gitu ya. Terus pakai casing itu sebenarnya tujuannya supaya nggak rontok, gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau berair itu metode pengecorannya harus ini, ya, harus spesifik, gitu ya. Nggak bisa seperti yang kondisi normal. Gitu. Jadi poinnya cuma di situ, Pak. Pertama, kalau casing itu kita cuma nahan rontok. Kalau berair, kita harus pastikan airnya itu sampai di mana. Karena apa? Kembali, Pak. Kalau berair itu kita metodenya harus berbeda. Supaya apa? Yang masuk kena air itu kan, tapi istilahnya terkontaminasi, Pak. Udah lebih encer lagi, nggak bisa dipakai. Gitu ya. Nah, itu bagaimana treatmentnya untuk mengeluarkan itu. Ya. Jadi banyak cara. Ya. Tapi kira-kira prinsipnya ada di situ, Pak. Supaya apa? Mempertahankan barangnya itu tidak diketambahan air lagi. Karena SCC sendiri sudah cukup encer, Pak. Kalau tambahin air, strength-nya turun. Nah, kuncinya satu, Pak. Water cement ratio itu kan dikunci.
Ya, semen kalau airnya nambah, semennya harus nambah seperti itu. Tapi ada limitasinya karena menurut RRFD, cementitious material bukan semen aja ya, bahan yang cementitious itu maksimum cuma 593 kilo per kubik. Itu internasional ya. Jadi campuran-campuran itu maksimum segitu. Kenapa? Kalau lebih dari itu dikhawatirkan ada screen cage crack. Ya, screen cage crack ya. Jadi biasanya kalau semennya banyak bukannya lebih baik tapi takut ada retak. Ya, mungkin ada ilustrasi dikit ya, Pak. Mungkin bisa diterapkan dalam keseharian. Ya, Pak. Saya kalau bikin rumah atapnya itu ya Pak ya, genteng yang di atap itu 3 kilogram. Itu seringkali sekarang keluarnya apa Pak? Rumah bocor gara-gara ada retak di bubungnya genteng itu. Itu penyebabnya apa? Apalagi yang sekarang dalam tanda petik rumah-rumah bagus itu. Semennya terlalu banyak Pak. Ya. Nah, dulu zaman belum pakai semen, pakai kapur, semen merah itu batu yang ditumbuk, ya, batu bata yang ditumbuk sama pasir, kapur, semen merah, pasir. Nggak pernah zaman dulu yang model gitu tuh ketemu bocor, yang rumah-rumah jadul itu. Belakangan bocor. Nah, terus maaf ya, orang yang punya duit, semennya kasih yang lebih banyak, malah bocor. Terus tiap tahun belinya apa? Aquaproof, Aquasil, and so on. Ya. Kita melihat itu kan nggak butuh kedap, butuhnya cuma gentengnya nempel. Saya tongkrongin, saya pelototin, saya perintahkan apa? 1 semen 10 pasir. Waktu diaduk hampir nggak kelihatan semennya. Terus saya sama tukangnya mau ditambahin. Ya, dia merasa kurang. Stop, jangan tambahin. Pokoknya kamu ikut aja, bawa ke atas. Setelah selesai, dipasang semua, luarnya itu saya aci. Ya. Case itu tidak pernah bocor, Pak. Itulah kira-kira aplikasi daripada screen kit daripada semen. Ya, nggak boleh terlalu banyak. Kalau retak kita malah pusing. Ya, kira-kira itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sartono penjelasannya. Oke, Bapak, Ibu yang lain masih ada, silakan. Terima kasih Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Saya Samudra Pinem Pak, dari Supervisi Pak. Ya. Mungkin ini bukan suatu pertanyaan Pak, cuman saya minta tanggapan Bapak. Daerah kita ini, Indonesia ini kan banyak kepulauan Pak. Kalau kita kalau kita baca semua semen itu tipe 1 sampai tipe 5. Kalau kita baca spesifikasi tipe 5 itu dia cocok di daerah rawa berasam dan air laut. Kan gitu Pak. Permasalahannya di dalam perencanaan kita tidak pernah dilaksanakan di daerah kepulauan itu ditentukan semennya tipe 5 gitu Pak. Mungkin ini perlu suatu penegasan atau di SPEK atau di SHH atau di mana mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Saya Samudra Pinem Pak. Oke, terima kasih. Pertama begini Pak. SPEK itu kan mengatur Pak. Ada semen tipe 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kelengkapan itu, dari desainer itu kan nggak mungkin dicantumin di spek, Pak. Harus dicantumin di drawing, Pak. Contoh, kalau rigid ini harus menggunakan fast track. Kebetulan kalau fast track sudah ada itemnya untuk rigid. Ya. Itu harus dicantumin di drawing. Ini gunakan ini. Bahkan kalau bicara berawa, berair dekat laut, asam, dan sebagainya, itu ada ketentuannya. Ketentuannya di mana? Bapak kalau lihat di 7.3 untuk baja tulangan, itu ada namanya tebel selimut. Tebel selimutnya itu harus memenuhi minimumnya di situ. Dipasang di mana. Sehingga drawingnya pun dari desainer juga harus masuk ke situ, Pak. Bukan hanya tipenya semen saja, tapi tebel selimut betonnya. Ya, tebel selimut betonnya. Karena apa? Untuk daerah-daerah itu supaya nggak bisa ditembus, itu tebel selimutnya cukup tebal. Dan ada persyaratannya. Nggak masalah mutu semennya saja, ya, jenis semennya saja. Strength-nya minimum berapa? Ada ketentuannya di SNI itu. Contoh, kalau di daerah yang berlaut atau itu sekarang kalau di SNI itu minimum FC 30 atau 35, ya, seperti itu. Ya, jadi ada keterangannya dan itu seyogyanya oleh desainer dicantumin di dalam drawing. Nah, bicara tebal selimut hanya bisa di drawing, Pak, nggak bisa di spek, Pak.
spek itu cuma nuntun tebel spek sekian. Drawingnya harus lebih jelas, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Izin Pak Irawan. Ya, silakan Pak. Nah, izin Pak, ini saya Armansyah dari konsultan supervisi, mau nanya tentang beton dengan tambahan bahan aditif, Pak. Ya. Nah, yang saya tanya bagaimana dengan penambahan aditif yang berbeda, Pak? Yang satu itu untuk kelacakan, dan yang satu lagi dengan pekerjaan yang sama, yang satu mempercepat. Itu mempengaruhi nggak, Pak, dengan kekuatannya, Pak? Jadi kembali, Pak. Saya kasih gambaran dulu ya, Pak, ya. Iya, Pak. Aditif beton itu ada dua secara kelompok. Satu yang disebut admixture. Admixture itu bahan kimia. Satunya lagi mineral. Jadi kalau kategorinya fly ash, silikavium itu mineral. Nah, yang admixture itu bahan kimia. Jenisnya macam-macam. Ya. Ada yang namanya plasticizer. Itu untuk memperbaiki workability. Ada namanya yang water reducer. Ya, ada yang namanya akselerator dan sebagainya. Kuncinya yang paling umum digunakan di lapangan itu adalah plasticizer untuk memperbaiki workability. Saya kasih gambaran ya. Zaman dulu sebelum pakai bahan-bahan ini, untuk ngecor yang tulangannya rapat, itu butuh selam 12, selam 15. Seperti itu, harus encer. Nah, begitu encer apa yang terjadi? Karena dikunci di water cement ratio, semennya harus banyak. Airnya banyak, semennya banyak, supaya strength-nya nggak anjlok. Ya. Namun, sekarang by teknologi, nggak usah air terlalu banyak, selamnya bisa nggak usah tinggi-tinggi, gunakanlah plasticizer untuk memperbaiki workability. Nah, plasticizer selain memperbaiki workability, dia juga meningkatkan strength-nya sedikit naik, tapi tidak segede akselerator. Jadi jangan kaget kalau pakai plasticizer itu strength-nya sudah naik sedikit, ya seperti itu. Ya. Nah, terus kombinasi pakai ini. Pertama, Pak, saya tidak menyarankan, tapi pertama maksudnya tidak menyarankan supplier tertentu ya Pak ya. Pertama dialog dengan yang suppliernya Pak. Yang direkomendasi apa ini boleh sama ini enggak gitu ya, seperti itu. Apalagi merek yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang bicara bahan kimia itu ada yang konflik gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi pertama kalau merek yang sama diskusilah dengan suppliernya. Kalau merek yang berbeda itu kita mesti lihat bahan aktifnya apa. Takutnya itu konflik Pak. Nah, sebelum dipakai juga dicoba dulu di laboratorium, Pak. Dicoba dulu di laboratorium. Kira-kira mungkin tipnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada yang lain, Pak? Silakan. Mohon izin, Pak Suhartono, kembali lagi. Ya, silakan, Pak. Ini masalah bore pile, Pak. Yang masalah casing tadi. Kalau di spek kita tidak ada batasan kapan casing itu bisa dipakai dan kalau bisa tinggal di sana gitu ya. Tidak ada batasan kapan kita bisa mencabut casing dan kapan tidak gitu ya. Yang ada itu hanyalah metode cara mencabut casing di spek. Nah, saya cuma pengen saran saja, barangkali apa perlu dimasukkan gitu. Kata-kata kapan kita boleh mencabut ini, kapan dia harus tinggal casing. Ya memang kita bisa buat dalam drawing lah Pak ya. Bisa kita buat dalam drawing bahwa casingnya tetap. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Judul casing itu hanya alat bantu Pak. Artinya apa? Supaya tanahnya nggak rontok pakai casing. Ya, biasanya panah pada kedalaman tertentu sudah nggak rontok. Ya, sudah nggak rontok. Terus bicara mencabut, kalau isinya sudah masuk, dicabut, nah isinya sudah nekan ke kiri kanan. Jadi kontaminasi sudah tidak terjadi. Namun seringkali kalau dicabut terus nggak bisa putus, ya putus. Tidak ada batasan berapa dalam, tergantung jenis tanahnya Pak. Tergantung jenis tanahnya, rontok enggak dia. Sebenarnya casing di situ. Dan penyedia itu sudah harus memperhitungkan kalau casingnya itu nggak kecabut, nyangkut atau apa karena kecelakaan, ya nggak bisa tercabut. Harus sudah diperhitungkan. Memang kalau ada casingnya, bagaimana dengan frictionnya? Ya, makanya dari sisi desain kita harus juga istilahnya cek-recek desainnya itu friction atau end bearing, nah seperti itu atau gabungannya. Tapi bicara kedalaman tidak ada ketentuan, tergantung dari jenis tanahnya. Sehingga biasanya apa? Secara umum ya,
pada kedalaman tertentu butuh casing. Lebih dalam lagi biasanya sudah lebih keras. Secara umum ya, tidak butuh casing. Terus kapan pencabutnya? Itu kalau sudah terisi, ditarik, ya artinya apa? Yang dilubangin tanahnya sudah nggak nekan karena sudah balance, ya seperti itu. Mungkin itu Pak gambaran umumnya Pak. Terima kasih. Oke, kalau sudah nggak ada, mungkin mohon izin saya lanjut ya. Selamat siang Pak. Oh, silakan Bu. Iya, mau tanya Pak ya. Saya Widya dari personel bantuan teknis di Balai. Ini saya mau menanyakan dari pengalaman dulu ya Pak ya. Mungkin sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu. Nah, kami itu mengerjakan rigid Pak. Kami sudah komplain juga ke suppliernya. Kemudian sesudah mengeras itu ada mungkin 5-7 hari baru mengeras, dan setelah itu timbul retak-retak. Ya kebetulan suppliernya juga tidak mau tanggung jawab, kami harus memperbaiki sendiri karena dari owner minta dibongkar. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, hal itu disebabkan karena apa ya Pak? Demikian. Oke. Ya, pertama begini ya Bu ya. Bicara retak dalam pelaksanaan itu mungkin macam-macam. Maaf saya coba repeat ya yang tadi ya supaya nggak misconfuse. Saya tadi jelaskan bahwa setting time ada dua. Initial setting time sama final setting time. Ya, initial setting time itu kalau OPC tipe 1 kira-kira 60 menit. Harus tes lab ya. Kurang lebih 60 menit, kadang-kadang 50. Artinya apa? Dari mulai semen ketemu air, dibawa ke lapangan, diampar, dan sebagainya. Kalau misalnya butuh dipadatkan, dalam waktu 60 menit itu selesai. Kalau lebih dari 60 menit, dia sudah mulai mengeras, yang namanya initial setting time. Kalau itu terjadi, maka rusak semua. Entah itu hujan lebat, entah itu tengah malam, nggak ada alasan, potong. Nah, seringkali terjadi kalau itu telat motongnya, bisa retaknya sembarang tempat. Tapi kalau kasus ibu yang retak, itu mesti case by case ya. Secara umum retak itu apa? Pertama, saya mau tanya, karena rigid ini sebenarnya simple, hampir kayak dak jembatan. Apakah curingnya di permukaan sudah sebagaimana mestinya, ya curingnya? Karena kalau retak, maka itu pemeliharaannya harus ketat. Nah, dia kalau setting terjadi hidrasi, terjadi panas, untuk itu butuh air untuk penguapan. Nah, untuk itu makanya dilembabin, dibasahin. Nah, ini Bu Widya, itu dulu pelaksanaannya gimana? Secara umum harus disemprot pakai curing membran untuk menghambat evaporasi. Itu dulu bagaimana Bu? Pakai itu enggak Bu? Maaf Pak, ini yang jadi masalah di kami, itu tuh beton itu enggak setting, malah sampai ada yang sampai 5 hari itu baru mengeras Pak. Kan? Ini kurang ajar. Oh, 5 hari baru setting. Ini gimana? Iya, ya. Jadi gini Bu, pertama pertanyaan saya, max desainnya dulu gimana? Ya. Terus apa? Dia pakai bahan apa saja? Kok apa seperti itu? Kuncinya satu lagi ya Bu ya. Ini betulnya ready mix ya Bu? Halo? Halo? Iya betul Pak. Iya ready mix. Iya. Ready mix ya. Ya. Kuncinya satu Bu. Ready mix juga harus hati-hati ya sebenarnya. Kuncinya satu sebenarnya. Saya selalu menyarankan kalau bikin mix design beton, kalau airnya kali, maaf ya, airnya sumur, ya waktu bikin mix desainnya sama. Jangan sampai mix desainnya aqua, terus pelaksananya air kali atau air sumur. Ya, biasanya gini, kontraktor itu kalau dia butuh ini dia gali sumur.
ya, gali sumur. Nah, sumur itu harus diperiksa, airnya bisa dipakai enggak. Namun kembali ada satu hal ya, sumur-sumur kita ini sudah banyak yang tercemar, infiltrasi air laut sudah masuk dan sebagainya. Bahkan saya masih ingat di Papua daerah mana dulu, daerah Merauke atau mana, itu ada jam-jam tertentu yang airnya tidak bisa diminum, sumur itu seperti itu. Nah, saya cuma khawatir yang terkait dengan itu kaitannya dengan air, Bu. Kalau bahan ya, bicara batu, bicara pasir, bicara semen, mungkin standar-standar saja. Air ini kuncinya sangat fatal. Seringkali kajiannya itu apa? Kayak di Surabaya dulu ada perumahan, gara-gara apa? Penggunaan airnya sedikit mengandung garam. Jadi masalah semua. Termasuk, maaf ya, walaupun itu ready mix, airnya itu seperti apa yang digunakan. Rasanya kalau air PDAM yang untuk minum nggak mungkin, dia harus bikin sumur. Nah, sumurnya itu kayak apa? Ya, seperti itu. Karena kuncinya itu salah satunya juga di air. Air yang sedikit mengandung garam, mengandung ini menghambat reaksinya semen. Mungkin penyebabnya antara lain itu, Bu. Walaupun mungkin ada penyebab lain. Iya. Namun kembali, Bu, satu lagi, ya, masalah air ini juga sangat penting. Seringkali apa? Kita percaya aja, udah ini ready mix gitu, itu aja. Iya sih Pak, waktu itu mereka alasannya bahan aditifnya itu yang digunakan sudah lama tidak digunakan, kemudian tidak kemungkinan saya kurang tahu karena pada waktu itu kita waktu bikin make design, waktu trial itu tuh memang berjangka agak lama. Terus kita pakai 2 batching plan. Nah, pas pakai batching plan yang ini agak lama, tahu-tahu pas awalnya itu ya itu ada masalah. Habis itu kami stop. Jadi kembali Bu, bicara ready mix itu Bu, kita bicara aditif ya, admixture, kita mesti trial Bu. Trial dulu di lab ya. Seperti apa, diamati semua. Terus kemudian contohnya antara lain ini. Barang yang dipakai untuk trial sama yang di lapangan harus sama, Bu. Sama. Jangan sampai yang mungkin disampaikan tadi, mungkin ini barangnya yang lama. Nah, sebelum itu terjadi, bahan lama dan sebagainya itu boleh aja, Bu. Di tengah jalan di stop, Bu. Nggak boleh diampar itu, Bu. Iya. Kalau ketahuan. Seperti itu, Bu, sarannya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin masih ada yang lain, silakan. Izin, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Ini ada yang raise hand, silakan. Pak, izin. Iya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Irawan. Nama saya Theo Ginting, Pak, dari PPK, Pak. Saya mau menanyakan perihal mengenai abrasi, Pak, untuk material, Pak. Material batu. Itu pecah, Pak. Nah, itu kan kita akan ada pengujian untuk operasi, Pak. Sementara di dalam pengujian itu kita harus tahu sumber material itu, Pak. Sumber material dari mana kita ambil barangnya gitu, Pak. Nah, kebanyakan saya mau menanyakan mengenai stok material. Stok material yang ada di pitching plan ataupun yang ada di MP itu apakah dibenarkan, Pak, dalam kondisi yang sudah cukup lama, ataupun istilah kata lain ada nggak istilah expire, Pak, dalam arti stok material yang ada di pitching plan atau di MP, sehingga mungkin dalam perjalanan waktu, Pak, dengan lamanya material itu ditumpuk, apakah tidak mengurangi kualitas, sehingga pada saat pengujian abrasi, kebanyakan nilai abrasinya cukup tinggi, Pak. Dan apakah kita memang harus benar-benar material baru yang kita sarankan, Pak, bagi kontraktor untuk menggunakan material mereka, gitu. Karena kontraktor cenderung dengan stok material yang ada, mereka menggunakan itu, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Bicara abrasi, secara umum ya, Pak, ya, secara umum, abrasi itu materialnya baru sama lama tidak terlalu signifikan. Yang signifikan tuh kalau batunya sudah pernah dipanaskan, ya, itu mungkin ada perubahan. Ya. Nah, dari mana? Terus kemudian batu ini biasanya
dulu kalau misalnya belum ada stockpile, masih bicara quarry, kita tuh pukulnya pakai manual, Pak. Terbentuk suatu gradasi, sehingga gradasi itu nguji abrasinya pakai ini, gradasi apa, bola-bola bajanya berapa. Nah, itu seperti itu. Secara umum menguji abrasi seperti itu, ya, menguji abrasi. Nah, cuma di spesifikasi khususnya untuk hot mix itu ada ketentuan abrasi pada 500 putaran dan abrasi pada 100 putaran. Itu yang penting. Ya, mungkin banyak yang tidak melakukan. Nah, secara umum orang hanya melakukan yang 500 putaran. Nah, bagaimana nguji yang 100 putaran? 100 putaran kan ada counternya. Stop. Terus diperiksa materialnya. Yang tertahan nomor 10 atau yang passing berapa? Saya kasih ilustrasi ya. Ada suatu ketika, suatu stockpile, saya lihat visual ada 2 warna. Warna pink dan warna abu-abu. Principal, more share, start. Nah, kemudian yang warna pink itu saya ambil, saya palu pakai palu, plus pecah. Wah, ini. Tapi saya waktu itu tidak bisa mereject karena apa? Abrasi rata-ratanya 38, persis mendekati bandrol yang 40. Nah, terus bagaimana cara merejectnya itu? Nah, waktu itu di buku S2 atau STM ada note-nya di bawah. Untuk memeriksa keseragaman mutu butiran dilakukan 100 putaran. Nah, angkanya 100 putaran terhadap 500 itu kan 20%. Jadi kalau syaratnya 500 putaran 40%, maka yang 100 putaran minimum adalah, atau sorry, maksimum adalah 8. Nah, apa yang terjadi? Waktu 100 putaran saya periksa visualnya yang warna pink yang tadi saya palu nggak keras-keras saja udah pecah, itu hancur lebur. Sehingga 400 putaran sisa itu hanyalah semu. Itu apa? Bola-bola bajanya mukulin yang abu-abu aja, bukan yang pink. Ya. Nah, angkanya berapa waktu 100 putaran? Maksimumnya harusnya 8 ya. Tapi waktu itu angkanya keluarnya kalau nggak salah mendekati 12. Atas dasar itu, saya reject itu semua material. Ya, seperti itu. Jadi, kalau di spek ada persyaratan kenapa ada 100 putaran, kenapa ada 500 putaran, saya sudah menjelaskan kenapa, dan itu adalah kondisi actualnya seperti itu. Jadi, untuk mengamankan, gampangnya, Pak, kalau 100 putaran, angkanya sudah lewat, nggak usah diterusin deh, nggak usah, materialnya nggak bisa dipakai. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Pak, ini dengan beton SCC kita Pak, dengan yang Bapak bilang tadi plus 1 ya kan gitu Pak, untuk mix apanya, campuran bubuk powder fiction tadi, betul tuh Pak? Jadi ada secara umum kan cuma batu, pasir, semen, air. Nah ini ada yang namanya powder fiction ya. Iya. Itu wajib Pak. Wajib Pak. Kalau nggak ada itu gimana? Jadi gini Pak, SCC itu kuncinya gimana? Kuncinya adalah satu Pak, gimana workability-nya bisa bagus? Karena ngukurnya bukan pakai selam Pak, pakai selam flow. Bapak bayangin. Kerucut ditarik, biasanya kalau kerucut biasa kan cuma turun dikit, nah itu selamnya. Kerucutnya ditarik, saking encernya dia lebar, membentuk lingkaran, seperti itu. Artinya apa? Dengan posisi yang sangat ngeflow gitu, ya, SCC dia tanpa digetar masuk ke semua celah, seperti itu. Kalau nggak ada powder fiction, nggak bisa ngeflow gitu Pak. Ya, coba gimana bisa ngeflow? Tambahin air, strength-nya anjlok langsung Pak. Nah, kalau tambahin dengan aditif apa Pak, plastisher? Nggak bisa Pak. Aditif itu hanya membantu workability secara umum, tidak bisa ngeflow seperti SCC. Oh. Ya, seperti itu. Oke Pak. Masih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Saya ada sedikit ya, ini hubungan dengan SCC tadi Pak ya, sangat menarik saya rasa. Ini Pak, ini sekarang kan bor pile kita semua kan harus pakai SCC Pak.
Betul, Bu. Sepertinya kawan-kawan di lapangan mungkin yang biasanya Borpel kan tidak SCC, sekarang kan diwajibkan sudah harus SCC. Gitu. Iya. Jadi ini kan apa namanya perlu pengawasan ketat, maksud saya, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, Pak, SCC ini adalah beton mengeras sendiri dan dia harus sangat encer atau segala macam seperti itu. Hanya bagaimana caranya memastikan bahwa lubang bornya itu sudah airnya sudah kering, tanahnya sudah tidak ada, gitu, Pak. Ini hal-hal yang sangat perlu diinikan di lapangan, Pak, saya rasa. Jadi kira-kira seperti apa caranya pengawas-pengawas kita ini memastikan bahwa itu sudah kering, sudah airnya sudah habis dan juga tanahnya sudah ini, Pak. Mungkin ya, itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Pertama, Bu, ngecor kalau ada posisi berair dan sebagainya itu banyak metode ya. Salah satunya itu adalah pakai selang gitu ya, Bu ya. Terus pakai coloring, Bu. Pakai coloring. Jadi yang pertama dimasuk atau bentonet atau apa ya. Pertama yang dimasukkan itu ada colornya, Bu. Sehingga apa? Yang nanti terkontamin jadi ini lubang, ada kayak pipanya, dia masuk pakai pompa. Ditekan. Nah, yang pertama ada colornya itu dia harus nekan terus sampai karena dia harus naik sampai ke permukaan. Ya, sampai naik ke permukaan. Nah, kalau yang coloringnya itu sudah keluar semua, berarti yang ada airnya, ada apanya yang terkontaminasi itu sudah dijamin sudah nggak ada lagi. Ya, metodenya antara lain pakai itu, Bu. Tapi kalau nggak ada alat itu nggak bisa, Bu. Itu salah satu cara itu seperti itu yang paling lazim. Jadi ada pipanya, ada selang isinya tekanan masuk gitu ya, Bu ya, sehingga airnya ditekan keluar dan itu pakai pewarna. Jadi yang semen yang tercampur air yang ada warnanya itu dipastikan udah keluar semua. Kalau belum ya berarti masih di bawah. Itu antara lain, Bu, metodenya. Ya, jadi nggak bisa dituang gitu aja. Kita harus memastikan yang terkontaminasi tambahan air itu bagaimana? Sudah keluarkah semua gitu. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Pak Irawan. Mungkin ini untuk kawan-kawan di lapangan, Pak, biar lebih ya. Pak. Biasanya sih kalau penyedia yang sudah pengalaman, mereka yang kayak gini-gini sudah hafal banget harusnya, ya seperti itu. Artinya apa? Kita kalau bisa waktu mereka request mau kerja, tanyain method of construction-nya seperti apa. Bahkan di PCM pun kita boleh tanya, Bu, metodenya seperti apa. Kita tanya detail gitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Irawan, karena begini juga, Pak, karena semua sekarang longsoran-longsoran kita yang di Sumatera Utara semuanya hampir sebagian besar sudah memakai Borpel, Pak. Mungkin hal-hal ini makanya sangat penting sih buat kawan-kawan kita yang ada di lapangan. Ya. Makasih Pak Irawan. Catatan, Bu, untuk pakai Borpel itu biasanya digunakan Borpel ini pertama adalah tanah yang kena batu, Bu. Maksud saya gini, Pak, mungkin artinya saya bisa izin ke Banda aja saya, Pak. Kita nggak bisa mancang di situ. Saya bawa sekalian yang Bapak minta. Nggak terlalu dalam sudah kena batu, seperti itu. Sekalian itu belum diambilnya kan? Tapi kalau yang tanah-tanah yang bisa dipancang, biasanya kita masih bisa menggunakan pancang, Bu, yang lebih simpel. Jaminan kualitasnya sudah jaminan kualitasnya lebih ini ya. Karena pancang itu kan dicetak di luar, bahkan fabrikasi gitu. Sehingga penggunaan Borpel itu mungkin terbatas. Untuk apa dulu? Maksudnya dia nggak buat laporan pun ini. Nanti kalau untuk second pile gitu ya, yang biasanya sekarang untuk underpass segala macam itu sudah banyak. Itu juga semacam Borpel gitu, Bu. Oh ya. Demikian, Bu. Boleh nanti saya jumpa ya. Ya, makasih Pak Irawan. Nanti data-data kan saya supply, Pak. Ini draftnya sudah terbentuk nih, Pak. Tinggal itu saya bilang tadi ngelengkapi. Pak Lufti bisa diadmin, Pak Lufti. Pak Lufti, di mute dulu baru nelpon bos. Mohon maaf, Pak. Pak Irawan, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan, Bu. Saya mohon izin, ini saya dari ini penitia. Ini mengingatkan udah tanggung juga ini, Pak. Tinggal 2 menit lagi 12.15. Jadi jadwalnya 12.15 sampai 3.15 kita istirahat bisa, Pak? Bisa, Bu. Jadi kalau mohon izin, kalau istirahatnya nggak terlalu lama, kita bisa start jam 1, Bu. Mohon izin kalau memungkinkan, ya.
Nggak tahu teman-teman ini cukup nggak waktu isomanya ini. Terus kenapa? Satu itu, terus kedua saya mau izin, kebetulan hari ini nanti ada rapat tandem ya. Harusnya kan saya sampai jam 4. Mungkin 15.30 saya mohon izin soalnya ada acara berikutnya. Mungkin besok saya bisa extend waktunya kalau masih sempat gitu ya. Ya mungkin itu Bu. Oke lah kalau gitu Pak, cocok juga saya pikir. Saya rasa cukup lah, kita kan nggak kemana-mana. Ya. Istirahat. Jadi kita maksudnya gimana Pak? Istirahat sekarang sampai istirahat sekarang aja Bu, nanti jam 1. Harusnya kan jadwalnya 1.15 Bu. 13 kita lanjut lagi kira-kira demikian Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita istirahat dari 12.15 sampai jam 13. Jadi diharapkan jam 13 untuk langsung kembali hadir ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu cukup sekian. Absen, jangan lupa absen di link ya Pak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Sudah bisa kita mulai ya Pak, Bapak Ibu, udah jam 1. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, maaf ada telepon tadi. Siang Pak. Oke Pak Suhartono, saya pikir tidak memperpanjang waktu, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pemateri dari Pak Suhartono. Silakan Pak. Terima kasih. Saya lanjut aja ya. Tanya jawabnya saya stop dulu karena bahan yang mau saya ini kan masih banyak gitu ya. Jadi sampai di 325 itu ya. Nah, ini. Sampai sini. Mungkin saya secara cepat aja ya, bahannya banyak sekali. Beberapa itu saya skip. Poinnya seksi 11 itu divisi 1 ya, itu mencakup umum, jadi berlaku untuk semua divisi yang lain ya. Nah, poinnya yang penting adalah ini, penyedia jasa harus melakukan survei dan seterusnya ya, itu di dalam era mobilisasi. Nah, ini yang sering kali mobilisasi ya santai-santai dulu, nggak ada action, makanya waktu evaluasi lelang kan ada rapat penunjukan pemenang dan sebagainya sebelum tanda tangan kontrak itu mungkin harus dibicarakan dulu action plan-nya sudah ada enggak dan sebagainya, sehingga waktu tanda tangan kontrak itu benar-benar sudah siap. Kadang-kadang setelah tanda tangan kontrak ya masih santai dulu sehingga waktunya itu terbuang di depan gitu, itu poinnya. Terus saya pengen mencoba masuk ke sini dulu deh. Divisi 11 pembayaran sebagian besar itu ke harga satuan, hanya beberapa itu lamsam ya, beberapa lamsam misalnya manajemen traffic dan sebagainya itu lamsam. Nah, bayarnya sesuai dengan progres ya. Terus yang di sini yang dibayar adalah quantity actual ya, quantity actual. Nah, terus ada satu yang poin yang ini saya sebut di bagian terakhir ini adalah pasal sapu jagat saya bilang. Jadi karena ini adanya di seksi 11 di umum, ini berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua. Poinnya apa di sini? Ini cukup panjang kalimatnya. Kompensasi penuh untuk seluruh biaya, bla 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 bla. Termasuk apa? Overhead, keuntungan, retribusi, pajak. Nah ini pembayaran kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak pertama adalah pengguna, pihak kedua penyedia, pihak ketiga di luar itu. Masalahnya apa? Tanah atau penggunaan atas tanah atau perusahaan bangunan yang diakibatkan oleh construction. Itu sudah menjadi di cover oleh penyedia. Tentu saja penyedia dia punya asuransinya.
ya. Tapi harga itu sudah tercover, seperti itu. Nah, khususnya retribusi. Kalau dulu istilah galian C itu sudah di-cover. Pembayaran pada pihak ketiga, misalnya ya, misalnya dalam pelaksanaannya untuk maintenance untuk pelaksanaan construction ini harus bikin detour atau jembatan sementara yang mungkin makan lahannya orang lain. Ini tidak ada pembayaran khusus, ya, tidak ada pembayaran khusus. Apa artinya? Nggak bisa klaim. Karena apa? Ini pembayaran pada pihak ketiga sudah menjadi tanggung jawabnya penyedia. Mungkin kalau jembatan sementara itu bisa dibayar di seksi 18. Memang ada item jembatan sementara kalau ya bangun jembatan ya di as yang sama. Jadi yang lama dibongkar, dibangun lagi. Nah, itu harus bikin sementara. Nah, itu di covernya di item tersebut. Tapi kontraktor entry-nya apa? Nggak bisa klaim untuk itu. Ya, seperti itu. Khususnya yang pihak ketiga ini. Termasuk tanah yang nggak bisa dipakai untuk timbunan kan harus dibuang. Buangnya kemana? Kalau sampai buang ke suatu tempat, ya pihak ketiga, ya dia harus bayar, yaitu tanggung jawab konsekuensinya, nggak bisa klaim, ya seperti itu. Mobilisasi, mungkin ini saya inikan dulu ya. Mobilisasi itu sebenarnya poinnya apa? Personil dan peralatan utama. Ada kata-kata bertahap. Kenapa? Mungkin pelaksanaannya itu untuk new construction bertahap. Ini apa? Sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Mungkin untuk AMP masih tahun depan. Nah, untuk itu di dalam PJM dibikinkan berita acaranya, didendamkan seperti itu, ya. Jadi jangan digantung cuma berita acara saja, harus diadendemkan supaya secara ini strong. Mobilisasi 30 hari, 60 hari. Di SSUK ada kalimat paling lambat 30 hari. Jadi sebenarnya apa? Antara 10 dan 30 itu sebenarnya nggak bertentangan. 30 startnya itu di 60 hari. Cuma walaupun SSUK seperti ini, saya sarankan tidak memburu karena survei-survei itu makan waktu, ya, makan waktu. Nah, terus mobilisasi, ya, ini satu hal yang saya sampaikan, jangan mobilisasi ini hanya sekedar untuk formalitas, ya. Kenapa? Tolong dibicarakan detail. Kalau perlu mobilisasi itu tidak harus 1 hari selesai. Kalau perlu sebelum mobilisasi ada pra-mobilisasi, pra-meeting untuk beres-beresin. Kayak bahas SK, FAPA itu, ya jangan di sini, bahas saja di rapat yang tersendiri. Yang di sini sudah selesai. Gitu. Ini apa? Bahasnya di sini. Ya, nggak kelar-kelar, gitu ya. Nah, terus ada lagi. Bahas untuk RKK, RPK, RMKL. Nah, ini di sini sih harusnya sudah jadi. Ya, harusnya sudah jadi. Ya. Terus mengenai rantai pasok. Ya. Nah, saya mungkin garis bawahi. Sekarang dengan dalam penawaran kan ada SMKK. Ya, 2019 sudah diupdate dengan yang 2021. Nah, di situ di SMKK ada 9 komponen. Ya. Nah, cuma kalau 9 komponen saya mau padatkan, itu jadi 4. 4 itu mana? Di spek kita. 1. Trafficnya. 1. Traffic. 2. Di mana? RKPBL untuk lingkungan. 3 di mana? RKK. Ya. Gampangnya 1, 2, 3, 4 kalau di breakdown-nya di dalam penawaran, ya sudah mengandung ini, ya. Jadi SMKK-nya sudah mengandung 1, 2, 3, 4 bahkan plus apa yang di permen yang diminta, seperti itu, ya. Dan nah ini penerapan SMKK saya kasih 4, kasih bintang itu tadi, ya. Terus mengenai mobilisasi pembayaran, ya, itu
nggak ada yang ini 50, 20, 30 seperti yang lama, nggak masalah ya, nggak ada yang spesifik. Terus cuma ini saya agak konsen ke lapangan. Cuman kalau zaman saya dulu, saya ketemu lapangan yang nggak ada fasilitas apa-apa. Sekarang ada handphone segala. Dulu itu harus pakai radio. Nah, mungkin handphone ada daerah-daerah yang nggak bisa menjangkau, harus pakai radio misalnya. Yaitu siapkan aja karena di sini sudah di cover, gitu ya. Terus kemudian ini ada kalimat seperti ini, kantor akomodasi untuk pengawas pekerjaan. Ini disediakan dalam kontrak lain. Maksudnya apa? Supervisi punya kontraknya sendiri. Kalau dulu awal-awal itu ikut jadi tanggung jawabnya kontraktor, tapi sekarang enggak ya, sudah supervisi punya kontraknya sendiri. Terus 14 ini yang agak penting, fasilitas dan pelayanan pengujian. Apa yang saya garis bawahi di sini? Lab itu disebutkan minimum 108 meter persegi atau di dalam lampiran ada 14B, tapi nggak harus persis itu denanya. Kenapa sih? Lab ini ya minimum 108 meter persegi. Kenapa? Ini saya cerita dikit ya. Kan tadi saya cerita saya keliling Indonesia, beneran tiap proyek itu sering mampir ke lab. Nah, cerita lab saya pakai bahasa lapangan ya. Kalau rumah itu ada RS, ada RSS. Lah labnya nih S-nya 4, sangat sempit, susah selojor, saya bilang gitu. Saking kecilnya lab, kadang-kadang sampel ditaruh luar, numbuk marsal apa itu di luar, terus barangnya banyak yang hilang, taruh di luar kok, seperti itu. Ya, makanya ini apa lab itu harus ya yang pantas-pantas lah, bukan masalah mewah. Terus harus dilengkapi dengan AC 2 buah lagi, 1,5 PK. Ini apa buat ngademin yang untuk kerja? Sebenarnya bukan, ya bukan. Saya kasih gambaran, kenapa sih harus ada AC-nya? Memang secara umum mungkin ngademkan yang kerja. Karena apa? Ini, alat-alat ukur, timbangan, proofing ring, ukur suhu, harus dikalibrasi oleh instansi yang berwenang. Ya, saya cuma ingin garis bawahi satu. Saya sering melihat orang nguji aspal. Sekarang kita coba refreshing sejenak ya. Apa artinya penetrasi 60-70? Apa pen itu? Penetrasi itu tidak lain adalah definisi dari proses pengujiannya itu sendiri. Apa? Jarum, bentuknya standar, panjangnya, diameternya, runcingnya. Terus berikut pemegangnya, berikut bebannya, total 100 gram. Dilepas 5 detik, temperatur 25,0. Turunnya berapa? Kalau turunnya 6 mili, berarti pen 60. Kalau turunnya 7 mili, pen 70. Itu arti harafiahnya. Apa yang terjadi kalau temperaturnya 25,5, 26, 24,5? Hasilnya tidak angka itu. Sensitif dia sama temperatur. Lah kalau nggak ada AC-nya, maaf ya, ada lab yang bisa mengeluarkan angka, saya juga bingung. Gimana dia bikin temperatur 25,0? Seperti itu. Alat-alat ya, kenapa kalibrasi ini penting? Saya kasih gambaran ya. Kalau termometer itu sih gampang. Saya sih kalau air mendidih nggak 100 saya bilang buang aja, ganti. Nah, bicara proofing ring. Nah, ini saya bukan anti produk dalam negeri. Seringkali yang produk dalam negeri proofing ring dan datanya itu tidak match. Mungkin tertukar atau gimana. Nah, pernah ada supervisi di NTB waktu itu yang lapor saya, Pak, di tempat saya angkanya kok sekian ya. Tolong periksa proofing ring Anda. Langsung saya bilang. Caranya gimana, Pak? Bapak copot ya tabelnya yang dari apa kalibrasinya itu ya. Bapak coba bandingkan. Proofingnya copot, Bapak masuk ke lab beton yang sudah apa terkalibrasi. Nah, betonnya jalan berapa, ini jalannya berapa. Harus match. Begitu diperiksa nggak match. Lah itu. Tolong dikalibrasi lagi proofing ringnya. Itu poinnya di situ. Karena kalau proofing ringnya ini sudah nggak terkalibrasi, ya datanya sampah, outputnya juga sampah gitu. Ya, kuncinya kalibrasi. Ya, terus kemudian apa? Kalibrasinya masih berlaku. Jadi kuncinya satu. Ya, terus termasuk alat lab itu banyak. Ya, nanti coba besok saya juga akan terangkan dikit ya alat lab yang untuk hot mix dan sebagainya. Banyak yang nggak standar, ya.
begitu alat pengujinya nggak standar, ya semua data itu sampah, saya bilang. Semua output itu sampah. Ya. Nah, ini adalah alat lab. Ya. Jadi AC itu untuk bikin temperatur, ya settingnya itu. Ya. Terus kemudian, ini mungkin saya skip aja ya. Nah, ini pengukuran dan pembayaran. Yang kalimat ini agak panjang, ya kalimat yang di bawah ini. Tapi maksudnya apa sih ini? Saya kasih ilustrasi saja ya. Kebetulan sekarang ini parafin konten untuk aspal sudah diminta. Dulu sebelum parafin konten diminta, terus kalau diminta untuk diuji, ya itu contoh. Kontraktor harus melaksanakan. Kuncinya satu, kalau masuk yang bebannya yang nyuruh. Kalau nggak masuk, tanggungannya kontraktor. Dan satu lagi, bukan nanggung aja, udah nanggung biayanya, materialnya nggak bisa dipakai dan harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam. Karena ada di spek kalimat 48 jam itu. Ya, poinnya ada di situ. Kalimatnya ini panjang. Ya. Jadi kalau ada yang tidak ada dalam dokumen, diminta diuji, nah itu konsekuensinya. Kalau masuk, yang nyuruh yang ini. Kalau nggak masuk, ya kalau masuk tanggungan yang nyuruh, kalau nggak masuk tanggungan penyedia, dan barangnya nggak bisa dipakai dan harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam, ya seperti itu. Terus saya mencoba sedikit pengetahuan Bapak Ibu yang di lapangan tentang lab. Kita menggunakan SNI, tapi SNI itu susah diakses. Kalau di internet kadang-kadang ada yang bisa di-download, ada yang nggak bisa, lebih banyak yang nggak bisa, ya. Kenapa? Satu nomor itu cuma satu tes. Nah, saya zaman dulu itu favoritnya buku Esto. Kenapa? Nah, ini cerita. Saya pertama kali punya buku Esto, itu adalah Esto tahun 74. Ya, waktu itu ada ekspatriat, kemudian saya lihat ekspatriatnya kemudian dari Taiwan ya. Wah, saya bisa titip buku ini kalau kamu pulang. Ya, nanti saya belikan. Sebenarnya itu untuk konsumsi dalam negeri ya, karena istilahnya itu kan kalau Esto itu kan harus izin Esto nyetak ya, konsumsi dalam negeri aja. Tapi saya minta satu dibelikan ya. Jadi Esto 74 cuma 2 buku, Part 1 sama Part 2, 2 buku. Terus 2009 ya, kantor saya dulu beli ya, tahu nggak harganya? 5 buku itu harganya 21 juta untuk tahun 2009. Kalau saya suruh modalin sendiri ya nggak mungkin. Nah, Part 1-nya itu ada 2 buku. Ya. Ini, yang di bawah ini. Ya. Edisi 2007, belinya 2000. Ada 2 buku. Part 2-nya juga ada 2 buku. Part 3-nya 1. 1 buku itu 500 lembar. Jadi bolak-balik 1000 lebih dikit, anggaplah 1000 lembar. Jadi kalau 5 buku, ini kira-kira 5 rim fotokopinya, bolak-balik. Ya, 5 rim. Nah, yang 2020 ini edisinya sudah bukan 5.000 halaman, 5.679 halaman. Ya. Part 1 itu spesifikasinya M. M itu singkatan dari material. Jadi kalau persyaratan material batu, aspal itu ada di M. Terus kalau praktis ini dulu nggak ada di sini. Cuma benar-benar specification aja. P-nya nggak diambil karena sudah P-nya diambil profesional. Jadi yang diambil R-nya saja. Maka dia logonya pakai R. Kalau T itu testing. Jadi pengujiannya itu bagaimana? Itu ada di buku ini. Ya, ini masih nggak berubah. Terus yang ketiga, P itu profesional, artinya apa? Sementara. Jadi kalau dulu ada MP, PP, TP, sama. Ya, kata P-nya sudah diambil, dia harus pakai R. Jadi ini adalah gambar. Nah, satu lagi. Dulu Puslitbang Jalan itu nama-lamanya DPMJ zaman dulu. Ya, DPMJ. Itu pernah mengeluarkan buku tahun 76 namanya Manual Pemeriksaan Bahan Jalan. Bapak Ibu kalau punya buku ini silakan dikopi. Saya pun punyanya bukan asli. Kopian saya scan lagi. Terus kemudian saya bagikan. Karena apa? Saya dari lab ke lab keliling, saya tanya, punya buku apa di sini? Nggak punya. Terus saya, loh Bapak kalau ngetes gimana? Ini sudah turun-temurun Pak. Nah, tahu nggak turun-temurun? Dia masuk dulu itu jadi asistennya, jadi teknisi. Setelah kerja sekian lama naik pangkat dia jadi teknisi. Jadi benar-benar seperti apa ya ceritanya, ilmu silat yang diturunkan gitu.
nggak punya buku. Tapi kalau ada apa-apa bingung, karena nggak ada kitab sucinya. Nah, buku ini sangat bagus. Kenapa? Walaupun tidak semua tes ada di sini, tapi mungkin 90% ada di sini, 90% cara pengujiannya. Kenapa? Ini simple, ya, bahasanya simple, istilahnya prosedurnya simple, ada formnya, ada cara ngisinya, seperti itu. Jadi buku ini sangat bermanfaat. Satu buku sudah ada aspal, ada tanah, ada beton, ya, agregat, ada semua. Walaupun tidak lengkap, tapi lumayan daripada nggak punya apa-apa. Ya, ini buku ini saya sangat recommended daripada SNI yang satu nomor satu pengujian, wah butuh berapa SNI dan itu tidak available, ya, harus beli, kira-kira itu. Terus masalah transportasi, ini saya singkat aja. Apa poin yang ada di sini? Jadi ada satu namanya pembatasan beban transportasi. Ya, ini regulasi umumnya demikian. Terus ada kalimat kalau terjadi banjir, maka pengawas itu dapat menghentikan kegiatan. Terus dapat memerintahkan untuk menggunakan jalan alternatif, ya, dan nggak boleh mengajukan tuntutan apapun terhadap KOS. Terus ada ketentuannya di sini, ya. Jadi kalau ada case seperti ini, lihat pasal ini, ya, nggak ada. Terus termasuk ini. Nah, kalau kerjanya buang tanah di tanah orang, nah ini harus bayar kompensasi ke yang punya tanah, nggak boleh ngeklaim, ya. Tumpukan bahan nggak boleh mengganggu lingkungan sekitarnya, artinya apa? Harus diratain dan sebagainya. Ini ketentuan ada di sini. Bahkan yang di depan bicara koordinasi, misalnya contoh, satu PPK punya beberapa paket di LIM tersebut, mungkin nggak bisa barengan, harus ngatur urutannya. Karena diatur demikian, kalau kontraktornya lebih dari satu, ini nggak boleh klaim. Karena gara-gara saya diatur, sehingga urutan saya harus nunggu dan sebagainya. Jadi ini kalimatnya bla-bla-bla, nggak boleh nuntut. Jadi kalau ada yang ini dulu, baru ini sudah diatur untuk keseluruhan, nggak boleh ngeklaim dengan alasan itu. Nah, kalau nggak boleh ngeklaim di sini, artinya apa? Waktu dan cost. Nah itu, ya seperti itu. Karena sudah ada pasalnya di sini. Ya. Nah, terus mengenai MC. MC di sini apa yang diatur? Kuncinya satu. Cut off itu tanggal 25. Jadi sudah jelas ada di sini. Jadi nggak usah DPJM ditulis lagi. Cut off itu selalu tanggal 25. Supaya apa? Nanti pada awal bulan sudah bisa terbit MC-nya. Namun di sini ada beberapa yang spesifik. Apa itu? Kejadian dan atau kelalaian penyedia jasa. Apa itu? Ada definisinya. Kejadian, ya, peristiwa yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak terkendali, tidak terduga, yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian. Terus yang berikutnya, kelalaian, kesalahan, kekurang hati-hatian, kealpaan pelaksanaan pekerjaan menurut ketentuan. Contoh, gali panjang, rambunya nggak memadai, ada kendaraan nyemplung, masuk ke sini, masuk kejadian, masuk kelalaian. Apa yang terjadi? Ya. Kalau ya tidak disebutkan lain dalam SSKK, maksudnya apa? Mungkin angkanya, nilainya. Maka ini di penalti 1% atau maksimum 500 juta. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil. Contoh, kalau kontraknya 2 miliar, 1% kan 20 juta. Nah, kenanya yang kecil 20, bukan 500 juta. Terus kalau kontraknya 100 miliar, 1% kan 1 miliar, ambil yang 500. Penalti ini bagaimana bentuknya? Dipotong MC-nya. Jadi bentuknya itu secara total nanti nilai kontraknya itu akan putus-putus, Pak. Apa sama putus-putus juga? Suara saya terdengar, Pak? Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Kalau ada ketentuan 1.8 manajemen traffic, 1.14 pemeliharaan jalan yang berdekatan, maksudnya apa? Ini jalan ke quarry, jalan ke AMP itu harus dipelihara. 1.17 masalah pengamanan lingkungan, 1.19 K3, 1.21 manajemen mutu atau RMPK. Kalau ini dilanggar, ya, sehingga mengakibatkan adanya kejadian atau kelalaian yang berupa kerugian, maka ada penalti seperti ini. Ya, ada penalti seperti ini. Karena spek ini sudah tidak ada bla bla bla.
Kalau nggak dikerjakan pihak ketiga, itu sudah nggak ada kalimat itu. Karena apa? Itu macan kertas, saya bilang. Bagaimana mengeksekusi penyedia yang dia sendiri sudah nggak punya duit, contoh ya, dia mungkin punya utang sama bank. Begitu terima MC, dipotong dulu untuk melunasi utangnya bank, sisanya baru diberikan ke penyedia untuk melaksanakan kontrak, seperti itu. Ya, jadi kalau dibayar, masuk ke sana, terus dia juga nggak bisa apa-apa. Ya, makanya yang namanya pihak ketiga, kalau dulu ada kalimat, kalau nggak bisa menyelesaikan, pengguna atau pengawas boleh nyuruh pihak ketiga yang biayanya dibebankan ke penyedia. Nggak ada kalimat itu. Tapi apa? Yang ada ini. Jadi di apa istilahnya di penalti. Seperti itu. Angka ini bisa berubah kalau ditentukan lain dalam SSKK. Artinya apa? Kalau ini sudah nggak update, bisa aja naik jadi 1 miliar gitu. Ini adalah contoh MC. Saya cuma pengen garis bawahi. Semenjak Perpres 70, yang namanya material onset sudah diizinkan. Karena dulu kenapa nggak diizinkan? Di Perpresnya nggak bunyi. Bunyinya apa? Yang dibayar adalah material terpasang. Nah, begitu material onset nggak terpasang, makanya nggak boleh. Tapi semenjak Perpres 70, terpasang koma, masih ada sambungannya. Makanya diizinkan. Ini adalah form di mana material onset. Cuma satu yang saya garis bawahi. Material onset apa saja yang boleh dibayar itu tolong dicantumkan di SSKK. Jadi contoh, aspal drum-druman tidak recommended untuk jadi material onset, itu kendalinya susah. Agregat apa itu enggak. Yang lebih mudah saja dikendalikan apa? Misalnya baja tulangan, pokoknya yang berat-berat ya, baja struktur, geotekstil yang roll-rollan, yang berat-berat itu ya. Terus yang apa? Intinya yang mudah dikendalikan. Yang mudah dikendalikan ya. DSS di syarat-syarat umum kontrak juga sudah disebutkan berapa persen yang boleh dibayar maksimum untuk material onset ya, seperti itu. Jadi kuncinya janganlah material onset kita cari apa istilahnya ruwet sendiri. Yang simpel-simpel saja yang boleh ya jadi material onset. Karena apa? Ini hanya membantu cash flow. Kuncinya saya garis bawahi. Bina Marga tidak beli material, tidak beli proses, beli end product. Itu yang harus garis bawahi. Ya. Terus PS ini tidak termasuk karena ini kan kalau APBN nggak ada PS ya, yang ada hanya loan. Nah, manajemen traffic. Ya, manajemen traffic. Saya cuma pengen garisi bawahi ada beberapa. Setiap overlay selesai, jangan nunggu lapis berikutnya. Begitu selesai, Bapak Ibu yang penyedia harus di pre-marking. Dan pre-marking tidak ada itemnya karena sudah termasuk manajemen keselamatan lalu lintas. Kalau nggak di pre-marking, ada kecelakaan, tanggung jawab penyedia. Dan yang seksi 16 tadi, penalti itu juga berlaku. Ya, seperti itu. Jadi rambu sementara, pre-marking itu masuk di sini. Tidak. Karena apa? Yang dibayar adalah pekerjaan permanen, marka akhirnya itu. Ya, seperti itu. Terus, jangan kaget ada andalalin. Ini peraturannya dari Permenhub ya 2016. Terus daripada susah, saya tulis di sini. Yang butuh andalalin itu apa? Akses ke dan dari jalan tol, jalan layang, underpass, terowongan, terus infrastruktur lainnya. Itu untuk Bina Marga cuma ini aja. Ya, sebenarnya ada yang lain, tapi karena lingkupnya tidak di Bina Marga, seperti airport apa nggak saya masukkan, ya seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu masuk ini, sehingga waktu bikin FS sekalian minta andalalinnya seperti apa. Waktu bikin FS minta andalalinnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau zona ada 4 zona ya yang di spek. Terus di lampiran ini sudah berbagai kondisi sudah dikasih ya tabelnya ya. Nah, ini kebetulan ada note ya. Marka jalannya akan merujuk ke Permenhub 67 2018. Nah, kembali Permennya ini untuk jalan nasional loh ya. Markanya sudah putus-putus tapi kuning. Tapi gambar ini masih putih. Makanya saya kasih catatan di sini. Nah, ini apa sih? Marka kuning dan putih. Kalau di sebelah kanan Bapak atau Ibu, lalu lintasnya berlawanan arah, maka markanya itu kuning. Contoh,
marka menerus yang di tepinya keret median. Sebelah sananya kan berlawanan dengan Bapak Ibu misalnya, maka marka kuning yang menerus itu kuning, bukan putih. Nah itu. Kalau yang ini kuning putus-putusnya, strip-stripnya. Artinya apa? Ini hanya untuk jalan nasional saja ya, bukan provinsi ya. Nah itu, kuning markanya, seperti itu. Terus kemudian apa saja ya. Nah ini, perlengkapan jalan sementara harus dibuat sedemikian hingga, ini yang terakhir ya, tidak merusak kendaraan yang melalui atau mencelakai pengguna jalan jika tertabrak. Dan harus stabil dan berdiri di tempat. Nah ini kalimatnya simple ya, coba saya jabarkan. Ini saya pernah ngalami, di lapangan itu kan pakainya rubber cone, tapi umumnya jarang yang rubber cone. Yang banyak atau apa? Plastik cone. Ya plastik cone boleh-boleh aja lah. Kalau rubber cone sebenarnya awet, kalau dari sisi penyedia. Kena lindas nggak pecah. Dan dia bisa balik berdiri. Nah, plastik cone masih boleh. Tapi kalau ada kayu cone, itu dilarang keras. Saya pernah ya, ada kayu cone gitu ya, kesenggol mobil, gelinding kena mobil saya, penyok. Ya, itu seperti ini. Ya, jadi ada kayu cone nggak boleh. Bahkan ini ada kalimat perlengkapan sementara yang rusak alias bapak apapun harus diperbaiki dan diganti segera. Kalimatnya seperti itu. Ya. Nah, ini zonanya di spek ada 9 zone tipenya. Butuhnya apa saja sudah ada. Ya, jadi ini salah satu. Ini zona 1, ya, seperti itu. Ya. Butuhnya apa saja, ini sudah ada, ya, seperti ini. Terus, manajemen traffic itu harus ada yang ngordinir, ya, pengalamannya 3 tahun, terus dibantu petugas minimum 2 orang dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau kontraknya 2 miliar gimana? Nyediakan GS, menyediakan quality control manager untuk traffic, untuk apa, banyak. Saya balik bertanya, emangnya kalau kontrak 2 miliar, trafficnya nggak dipelihara? Ya harus diatur, mau nggak mau sediakan orangnya. Itu seperti itu. Ya. Cuman mungkin kalau yang K3, silakan aja dirangkap sama GS-nya. Ya, GS-nya tapi harus bersertifikat. Nah, terus kemudian ada satu lagi, yang nggak boleh dirangkap itu ada quality control manager sama GS itu tidak boleh bareng.